Halo teman-teman, kembali lagi bersama Hani Sinaga dari Pendidikan Matematika di Unimed. Nah, sekarang kita akan membahas tentang for loops dan while loops. Di mana video kali ini terlebih dahulu kita akan membahas tentang for loop. Yang pertama, jangan lupa kita akan menggunakan clear dan CLC seperti video sebelumnya. Nah, sebelum masuk ke looping, kita akan membahas tentang bagaimana kita membuat vektor menggunakan increment, yaitu membuat array atau sama dengan vektor dengan increment. Contohnya yaitu ada K sama dengan 3 sampai 6. Pada saat kita run, dia akan menghasilkan 3, 4, 5, 6. Yang kedua, membuat array dengan perubahan step. Nah, misalnya itu L sama dengan 3, tapi dengan pendamahannya 0,5. Kita bisa nulis 0,5 atau titik 5, 6. Pada saat kita run, nah dia akan menghasilkan 3, 3,5, 4, 4,5, dan seterusnya. Nah, pada saat ini N dan M itu berbeda. Kita bisa mengetahuinya ketika kita mengetik bus. Nah, kita lihat di sini bahwa N double sama dengan M, tapi karena matriks memiliki angka di belakang koma, maka otomatis L berubah bentuk menjadi double seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas apa sih kegunaan for loop. Yaitu for I. Kenapa I? Karena I digunakan untuk Java, C, dan for. Maka misalnya I sama dengan 2 titik 2 titik 5 6. Dan pada saat kondisi ini, disinilah setiap kali berulang dia akan mengambil dari sisi I. Maka kita membuat I. Jangan lupa teman-teman, for itu selalu diakhiri dengan N. Nah, pada saat kita run, dia akan menghasilkan seperti ini. Selanjutnya, agar mempermudah, kita akan membuatnya display, di mana ini kita buat satuan. Saat kita run, dia akan menjadi seperti ini, dan urutannya adalah I, baru displaynya. Apa sih kegunaan dari for loops dalam kita menggunakan MATLAB? Nah, misalnya itu ada, misalkan Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X. Selanjutnya ada misalkan X sama dengan min 3 sampai 3. Nah, bagaimana kita mencari nilai X, nilai Y atau Y itu berapa? Maka kita
kita menggunakan for loop. Untuk memecahkan studi kasus di atas. Nah, contohnya itu ada X sama dengan min 3, 3 titik koma, dan Y-nya itu Y-nya itu array kosong. Nah, pada saat kita run, array kosong. Nah, di sini berfungsi, kenapa kita memakai ini? Karena kita akan mengulang for yang di bawah. Nah, di mana nilai Y akan memasuki nilai pada Y ini dimasuki oleh nilai di X. Dan nilai kedua X akan memasuki nilai Y. Nah, sebelum ke sini, kita akan mencari panjang X-nya terlebih dahulu. Maka kita akan membuat X-nya tadi yang kita ketahui. Nah, ini dia. Maka I-nya itu adalah akan kita hitung dari sini. Ini I1, ini I2, I3, I4, dan seterusnya. Maka untuk membuat mengetahui panjangnya, kita buat yaitu length X. Nah, sama dengan 7. Maka kita akan mendapatkan hasilnya 7. Ini panjang dari si X tadi. Selanjutnya kita akan membahas dan kita akan membuat bawahnya ini yaitu for I sama dengan 1 length X atau 1 sampai panjangnya si X. Nah, berikutnya contoh sederhananya itu ada Y sebagai array, Y sebagai array ke 1 ke I sama dengan X ke I. Maka kita lihat hasilnya sebagai berikut. Nah, ini dia. Nah, lalu kita masukkan ke rumusnya. Kalau gini kan udah gampang. Biasanya itu bisa diketahui nilai Y sama dengan X itu sama. Seperti ini contohnya. Di mana X, ini X, dan nilai Y-nya ini. Nah, di sini nilai X memasuki nilai Y. Pada nilai X kedua, memasuki nilai pada Y kedua. Selanjutnya kita akan memasukkannya ke rumus. Maka X pangkat 2 ditambah 3 kali X. Maka ketika kita run,
ini adalah X-nya dan ini Y-nya. Nah, di mana itu ada min 3 pangkat 2 ditambah 3 dikali min 3 sama dengan 0. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang plot. Pada umumnya yang memakai matriks menanyakan itu gimana sih plotnya? Plot itu apa? Plot itu adalah suatu cara membuat sebuah grafik sesuai dengan ketentuan plotnya. Nah, maka kita buat plot X, Y. Ketika kita run, dia akan menghasilkan gambar seperti ini. Inilah hasil dari Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X. Sekian dari hasil tutorial saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Salam sehat dan terima kasih.